mana itnab, mana ijaz, mana musawah. Iya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Silahkan slide berikutnya. Nah, tema kajian cuma dua. Pertama konsep, yang kedua macam-macam. Maksudnya konsep, yaitu konsep itnab. Memahami konsep memang menjadi enak rasanya kalau bermula dari pengertian bahasa. Oleh karena itu, selalu kita mencoba memahami satu tema yang notabene adalah berbahasa Arab, kita telusuri lewat bahasa. Nah, sebab memang semua kita, saya merasakan bahwa mendekatkan konsep satu tema dalam konteks kajian bahasa Arab atau yang berbasik pada bahasa Arab, jadi luar biasa luar biasa mengantarkannya lewat pendekatan pengertian bahasa. Oleh karena itu di sini tentang konsep itnab, yaitu apa itnab menurut bahasa, baru kemudian menurut istilah. Iya. Slide berikutnya, Pak. Nah, ini dia. Tuh, penelusuran pengertian dari atnabah, ya. Yutnibu, itnab, ada kata itnab, mutnib, mutnab, atnib, latutnib, mutnab. Iya, mitnab, ya. Lalu ada ungkapan atnaba fil kalam bermakna atol, memanjangkan, yang seharusnya pendek cukup tapi dipanjangin. Panjangin bukan berarti sia-sia, bukan. Di Al-Quran banyak itnab karena ada tujuan. Nah, oke. Terus secara terminologis al-itnab huwa ziyadatul lafzi alal makna li faidah. Bertambahnya lafaz melebihi makna karena ada maksud. Ya lah, ada maksud. Sehingga kalau kita baca buku Balaghah al-Arabiyah, ususuha wa ulumuha wa fununuha, ya, dia sudah mengidentifikasi tempat-tempat di mana kalam harus itnab, di mana kalam harus ijaz, di mana kalam harus musawah. Enak sebenarnya itu. Saya cuma sekedar beli ilustrasi. Umpamanya sambutan mengantar jenazah, itu kan makom ijaz. Hamdalahnya juga kalau perlu diijaz. Ya apa tidak? Dan itu memang diisyaratkan oleh Nabi ada 3 persoalan dalam hidup ini yang harus disegerakan. Di antaranya mengurus jenazah. Di antaranya membayar hutang. Di antaranya satu lagi adalah menikahkan anak yang sudah kelihatan berbahaya. Gitu. Harus segera. Harus jenazah. Makom itu. Jadi kemudian umpamanya ada peringatan. Malam pertama jenazah, malam kedua, malam ketiga, dan malam berikutnya. Maka pada malam pertama peringatan itu boleh tuh dipanjangin. Apalagi ketika menyebut sejarah perjuangan seseorang yang sedang kita peringati. Oh, panjangin itu. Biar terungkap semuanya. Gitu kurang lebih. Bahkan bukan cuma sambutan, bukan cuma pidato, kapan panjang, kapan pendek, doa juga. Ada resepsi pernikahan. Sambutan, tuh jangan panjang-panjang. Bukan cuma sambutan aja. Doa juga. Jangan panjang-panjang. Panjang-panjang doa belum selesai, makanan udah habis. Siapa enggak?
Itu aja sudah sebuah fenomena penolakan terhadap hal panjang karena tempatnya tempat ijaz. Maka ketika kita melihat orang khutbah Jumatkah, sambutan dalam resepsikah, doa dalam resepsikah, dia pendek, singkat, padat. Nah, itu orang baligh. Itu kurang lebih. Nah, kemudian ditemukan itnab dalam buku yang lain, apa itu? Kaunul kalam zaidan. Amma yumkinu ayu adda bihi minal ma'an. Fi mu'tadil fusoha. Lifaidatin uksod. Keadaan suatu kalam yang melebihi makna. Makna apa? Makna yang biasa. Biasa bagi siapa? Bagi orang-orang baligh, orang-orang fasih. Kenapa? Karena ada tujuan. Tujuan itu. Ya, slide berikutnya, Pak. Nah, contoh. Nabi Zakaria diinformasikan oleh Allah bahwa dia akan mendapat anak. Sudah dikasih lagi namanya Yahya. Ini nama Nabi, anak Nabi, ya. Awas kelakuannya ntar Abu Jahal lagi. Terus pada saat itu Nabi Zakaria udah sepuh sekali. Nggak diinformasikan ya dalam tafsir sepuhnya usia berapa, pokoknya sepuh lah. Gitu. Bagaimana itu bisa diduga sepuh? Dia sudah luar biasa yakin dan pesimis kalau punya anak, padahal dia begitu mengharapkan. Kayak begitu usianya, udah pesimis. Pas dikasih tahu oleh Allah melalui malaikat, dia berkata, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Di satu sisi dia menunjukkan kelemahan. Dulu ketika kita cerita tentang keluarnya berita dari tuntutan kenyataan, yaitu diantaranya menampakkan kelemahan. Ini menampakkan kelemahan. Lalu kalau diringkas artinya, aku sudah tua. Cuma segitu. Tapi makna aku sudah tua diungkapkan dengan banyak kata. Inni wahanal albu minni wasya'alar ra'su syaiba. Nah, ini yang disebut itnab. Nah, ini menunjukkan kelemahan. Tapi yang kedua, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini optimisme. Aku tak pernah kecewa. Memohon kepada engkau. Kan panjang itu. Ya. Sebenarnya contoh yang itnab yang sudah pernah dikemukakan yaitu cerita Qabil sama Habil. Cuma nggak ditulis di sini karena sudah. Apa itu? La in basabta ilayya yadaka litaktulani ma'ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Panjang. Nah, kenapa Nabi Zakaria dan si Habil tadi berkata dalam bentuk itnab? Nah, itu yang saya coba cari apa ada alasan-alasan para mufassir. Pokoknya itnab saya belum menemukan ya. Iya. Cuma baru sampai pada contoh itnab yaitu ini gitu kurang lebih. Ya, slide berikutnya, Pak. Baru ini kita bicara macam-macam itnab. Itnab panjang. Panjang dimaksud bukan tanpa batasan. Panjang dimaksud
bukan tanpa definisi, ya, tetapi banyak macamnya. Karena itulah judulnya Anwa'ul Maulid. Silakan Pak, berikutnya Pak. Iya. Salah satu atau yang pertama bentuk itab yaitu zikrul khos ba'dal am. Menyebut yang khusus setelah yang umum. Jadi mana duluan? Umum dulu, baru khusus. Kenapa litambih? Untuk memberikan perhatian. Ala fadlil khas. Atas keutamaan yang khusus. Ya, pelan-pelan dibayangin. Menyebut yang khusus setelah yang umum. Berarti umum dulu. Para hadirin sekalian yang berbahagia. Tuh. Umum tuh semua hadirin. Terus khususnya Pak Lurah. Oh, khusus Pak Lurah yang saya hormati, Pak RT dan jajarannya. Nah, khusus. Padahal ketika kita menyebut yang umum, mereka udah termasuk. Para hadirin, tuh masuk nggak semua yang hadir? Masuk. Lalu kenapa disebut lagi? Ala fadlil khas. Karena keutamaan. Ya, yang dimiliki oleh yang khusus disebut tadi. Apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya kalam jadi panjang. Tapi coba dirasa-rasa, panjangnya sia-sia apa tidak? Tidak. Itu yang dalam definisi disebut lifaidah. Maka ketika orang-orang tertentu yang memang dihormati secara sosial oleh masyarakat, ketika disebut punya kesan berbeda dong. Ya betul. Dengan ketika umpamanya nggak pakai disebut. Nah, model panjang kayak begitu, itnab, kalau bukan pada tempatnya, maka menjadi aib. Bapak khutbah Jumat, pakai nyebut para hadirin sekalian nggak? Tuh, kalau nyebut jadi aib apa tidak? Padahal bagus. Kalau di tempatnya. Masa khutbah Jumat Bapak Presiden yang kita muliakan, Bapak Menteri, Bapak Bupati. Oh, bisa. Diketawain orang. Saya nggak tahu dan nanti kalau ada begitu. Nah, di sini diberi contoh. Zikrul khos ba'dal am. Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul malaikatu. Tanazzalu pada turun malaikat. Malaikat. Jamak dari malak, malaikah. Semua itu yang ada di langit pada malam Qadar turun. Semua tanpa kecuali. Sehingga Pak Quraisy dalam tafsirnya menyebutkan itu padat. Bumi padat sama malaikat. Karena dia terbuat dari cahaya, jadi nggak terlalu membutuhkan ruangan. Ruangan rumah kita 3x3. Diisi lampu dengan berapa watt pun, itu bisa. Itu cahaya. Malaikat-malaikat pada turun waruh. Tuh. Dan juga Jibril. Padahal sudah disebut di dalam malaikat. Nah ini gambaran zikrul khos ba'dal am. Khosnya adalah ar-ruh Jibril. Ya, umumnya malaikat. Nah, udah kebayang. Kayak model tadi lagi ceramah. Para hadirin sekalian, khususnya Pak Lurah dan seterusnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha ay fi lailatul qadar. Mereka turun apa kemauannya? Enggak, biizni rabbihim. Diizinkan. Kenapa? Karena saking mulianya itu malam. Ayo pada turun. Ada orang mulia akan datang di komplek kita, di kelurahan kita, di kecamatan kita. Oh, semuanya pada turun menghadiri ceramahnya. Ya, biizni rabbihim min kulli amr, membawa segala urusan.
Iya, min huruf jar. Jadi apa itu? Namanya ta'aluknya ya dengan tanazzalu. Iya. Oke. Ya, jelas. Zikrul khas adalah. Nomor 2, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nih, Allah menyuruh kita berbuat adil dan ihsan. Umum itu umum. Umum sekali. Kalau dijelaskan adil dalam berbagai aspeknya, dalam berbagai lini kehidupan, panjang, umum. Terus wa'ita disebut. Wa'ita idil qurba. Memberi bantuan kepada kerabat. Nah itu sikap adil, sikap ihsan. Secara khusus disebut. Jadi kalau kita terjemahkan, Allah menyuruh kita berbuat adil dan ihsan. Terus khususnya gitu kurang lebih. Memberi bantuan kepada kerabat. Apalagi wayanha anil fahsya. Itu juga berbuat adil. Karena adil nggak dipahami oleh bangsa ini, akhirnya yang muncul radikal, teroris, ya, apalagi itu rasialis ya apa, rasial, ya. Iya. Oke, yanha anil fahsya, mencegah yang keji. Keji adalah keburukan yang sesuai dengan syariat Allah. Wal munkar, yang diingkari. Yang diingkari batasannya apa itu? Batasannya bukan akal, apalagi akal barat atau akal timur. Nah, diingkari oleh Allah. Diingkari oleh Allah, otomatis diingkari oleh manusia. Kenapa? Karena di dalam manusia ada fitrah. Fitrah itu dari Allah. Fitrah pasti akan berkata, dia cenderung kepada yang ma'ruf, bukan kepada yang munkar. Ketika yang ma'ruf jadi munkar, maka fitrah menjadi enggak suka. Ya tidak? Ma'ruf, munkar. Karena udah dibalik. Memang beneran dibalik. Ma'ruf jadi munkar, munkar jadi ma'ruf. Iya dah? Dulu halal, sekarang jadi haram. Yang dulu haram, sekarang jadi halal. Ya tidak? Nah, itu kurang lebih jejak digitalnya kayak gitu. Apalagi wal baghi. Bagi ya melampaui batas. Kezoliman. Nah, semuanya itu rincian dari yang umum yaitu bil adli wal ihsan. Baru kemudian ya'idzukum. Allah itu menasehati kalian. Apa tujuannya? La'allakum tazakkarun. Agar kalian pada sadar, pada ingat. Kan memberikan informasi sifat manusia emang cenderung nggak ingat, nggak sadar, lupa. Nah, terus Al-Quran datang, maka diantara nama Al-Quran adalah Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna zikra. Kami menurunkan Al-Quran sebagai pengingat. Al-Quran mengingatkan ya maknanya Allah karena dia adalah kalam Allah. Yang berikutnya, hafidhu ala salawat. Hafidhu artinya saling menjaga lah. Hafidhu saling menjaga. Menjaga apaan? Sholat fardu. Diterusin. Wassolatil wusto. Sholat yang tengah. Jumhur ulama tafsir hadis wusto maksudnya asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdiri tegaklah karena Allah. Qanitin dengan khusyuk. Qanata syahron. Qanat kunut. Nah, qanitin. Khusyuk. Ini baca kunut ya mesti khusyuk. Kalau enggak khusyuk enggak kunut. Apalagi dalam pandemik. Kunutnya nazilah lagi ditambahin. Bagaimana khusyuknya? Yaitu maknanya. Umpamanya di antara yang kita minta dalam kunut,
wa tawallani fiman tawallait. Tawalla artinya urus. Ya Allah, uruslah aku seperti orang-orang yang kau urus. Nabi Musa diceburin masih bayi. Diurus nggak sama Allah? Terus sampai di istana Fir'aun. Di dalam istana diurus apa enggak? Siapa yang urus? Allah yang urus. Semuanya itu baik Fir'aun maupun istrinya itu kan bagian dari hambanya. Hambanya perpanjangan tangan kurang lebih lah dari Allah. Bukan cuma secara fisik perpanjangan tangannya, tetapi yang non fisik, yaitu istri Fir'aun jadi kasihan, jadi senang, pengen punya anak. Padahal anak laki-laki harus dibunuh. Kayak begitu ngurusnya. Kan kita baca wa tawallani fiman tawallait. Apalagi terkait pandemi sekarang. Minta diurus oleh Allah. Gitu. Iya. Belum lagi Nabi Yusuf. Kalau Nabi Musa diceburin atas dasar kasih sayang. Memang disuruh oleh Allah. Tapi kalau Nabi Yusuf diceburin karena atas murka saudara-saudaranya. Sama-sama diceburin. Terus pelajaran bagi kita, ini sama-sama diurus, itu luar biasa. Bagaimana Allah dianggap tidak mampu mengurus? Semuanya adalah kaki tangannya. Apalagi manusia, ada kafilah Mesir lewat ambil air, pas nurunin timba lah ditahan, ditengok ke bawah ada orang diangkat, asik, dapat rezeki nomplok, nanti sampai di Mesir dijual. Kayak begitu cara ngurusnya. Iya, wa tawallani fiman tawallai. Oke, la'allakum tadhakkarun. Nah, ini hafizu as-salawat. Sebentar ini ya, hafizu. Hafizu polanya fa'ala yufa'ilu, fa'il. Hafazu yuhafizu, hafiz. Hafiz. Binanya namanya musyarakah. Apa musyarakah? Saling memelihara lah, saling menjaga lah. Maka dari hafizu sebagai kata kalam Allah yang dia gunakan pola fa'ilu, fa'ala, harus dipahami di sana nggak lepas dari kata saling. Saling menjaga. Loh, bagaimana itu visualisasi maknanya? Saling mengingatkan. Di antara keluarga, ada yang suka subuhnya kesiangan. Maka yang nggak kesiangan ingatkan. Itu namanya saling menjaga. Bangun udah subuh. Ayo sholat udah zuhur. Atau kebablasan habis asar. Tuh, antara sesama terkait sholat. Itu individual, keluarga, masyarakat juga begitu. Bahkan sejatinya negara juga mengingatkan. Iya atau tidak? Negara mengingatkan. Nah, ketika berlaku bersikap seperti itu namanya mengamalkan hafizu. Yang kedua, saling menjaga antara apa? Antara sholat dan pelaku sholat. Sholat kita jaga, maka sholat akan menjaga kita. Dan itu kental sekali. Apalagi dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita menjaga sholat, maka si sholat menjaga kita. Coba. Nah, itu yang dikandung oleh hafiz. Saling menjaga. Yang kedua, antara siapa saling menjaganya? Antara kita dan Allah. Kita menjaga sholat. Sholat adalah punya Allah. Maka Allah punyanya dijaga oleh kita. Dia harus menjaga kita. Nah, itulah dia tanha anil fahsya'i wal munkar. Selesai Pak Jamal. Slide berikutnya. Nah, kebalikan dari nomor 1. Zikrul am ba'dal khas. Menyebut yang umum setelah yang khusus. Jadi yang khusus dulu. Terus umum. Kalau tadi umum dulu. Kenapa li'ifadatil umum?
untuk memberi informasi tentang yang umum. Ifadah memberi informasi, mengasih kabar. Plus al-inayah, memberi perhatian. Bisa nil khos. Kita nyebut yang umum ya, yang khusus. Terus baru yang umum. Apa maksudnya memberi perhatian terhadap yang umum? Bisa nil khos. Saya ulangi. Memberi informasi tentang yang umum, lalu perhatian terhadap yang khusus. Gitu. Kita itu saja lihat contohnya. Rabbil firli itu khusus. Ya. Wali walidayah khusus juga. Baru umum. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Juga ampuni pada orang-orang yang masuk ke rumahku, baik mukmin laki-laki maupun perempuan. Siapa saja. Kita lihat judulnya menyebut yang umum setelah yang khusus. Jadi khusus duluan. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Tuh. Ampuni kedua orang tuaku ya Allah. Khusus kedua orang tua. Baru setelah itu semua orang mukmin, mukminat yang masuk ke rumahku. Gitu. Man dakhala baiti mu'minan wal mu'minin wal mu'minat. Nah, apa itu tujuannya? Li ifadatil umum. Untuk memberi informasi terhadap yang umum. Apaan informasi? Didoain juga. Bukan khusus dia doang, aku sama kedua orang tuaku. Tapi yang lain juga aku doa. Itu namanya li'ifadatil umum. Plus ma'al inayah. Inayah perhatian. Bisa nil khos. Perhatian terhadap yang khusus. Udah kebayang maksudnya ya. Iya. Kita ngundang acara. Semua mukminin mukminat pakai speaker. Ada undangan umum. Tapi orang-orang tertentu kan pakai undangan khusus pribadi. Itu maksudnya ma'al inayati bisa nil khos. Adapun tadi yang umum, mukminin mukminat nanti malam hadir ke masjid, ada ceramah umum dan gini-gini. Nah, itu kan umum. Tapi dia disebutnya setelah yang khusus. Sementara yang khusus maksudnya diberi undangan khusus, bukan di speaker. Sebab secara psikologis memang menjadi berbeda. Orang khususnya yang punya status sosial dihormati, umpamanya si A. Pengumuman di speaker udah dia dengar. Ada temannya si A datang. Gimana, ntar hadir nggak? Enggak, saya nggak diundang. Udah di speakerin. Ya tidak. Nah, itu status-status itu menjadi dalam konteks bahasa memang harus menjadi perhatian. Enggak, saya mah nggak diundang. Tuh, seolah dia memposisikan diri yang berbeda. Nah kan tadi udah di speaker. Ya itu kan buat yang umum. Yang biasain ya, tapi emang udah begitu. Oke, contoh nomor 2. Ini kok sama ini ya? Illa tabaro. Iya, mohon maaf ini berulang ini. Oh, suratnya beda. Ya, tentunya sama. Yang pertama surat Nuh, kedua Al-Baqarah. Kita langsung nomor 3. Qala al-ustaz li talamiz. Guru berkata kepada murid, "Iqra'u kitab al-lughah al-arabiyyah." Baca buku-buku bahasa Arab. Wal kutub al-madrasiyah al-ukhra, dan buku-buku bahasa buku-buku sekolah yang lainnya. Tuh. Yang khusus dulu. Paham itu?
Iya. Udah tanya sampai sini nggak ada. Kita teruskan dulu Pak Jamal. Slide berikutnya. Ada tanya. Oh boleh. Biar nggak lupa. Silakan. Biar nggak lupa. Iya. Anahal. Terus ilaihi dzalikal amro. Kepadanya urusan itu. Ini cerita Nabi Nuh. Kata urusan amr itu namanya ibham. Ibham itu samar. Apa maksudnya amar? Itu baru terus dijelaskan. Anna dabiroha ula maktu musbihin. Bahwa dabir yang mengatur. Aturnya bukan dari depan. Dari dubur. Belakang. Budaya kita tuh yang di belakang layar. Ya, udah diberesin nanti sama Allah gitu kurang lebih. An-nada biroha ula, bahwa yang mengatur mereka itu maktu, dipastikan dipotong. Arti harfiahnya dibikin habis. Kalau budaya kita bukan maktu, disikat. Ya dah? Disikat sepatu gitu kurang lebih. Musbihin pagi-pagi. Kaji kita pertama al-amr itu. Ya samar. Ya. Si A sama si B punya urusan. Si C mah nggak tahu. Ya dah? Terus si B nanyain sama si A. Gimana urusan? Paham? Si C dengar. Si C paham nggak tuh sama urusan itu? Nggak paham. Samar. Bisa jadi 50% paham. Atau 25%. Namanya teman. Itu namanya ibham. Perlu penjelasan. Baru kemudian itu ya tanah yang di Bogor umpamanya. Oh iya paham. Itu namanya menjelaskan itu. Maka bahasa itnabnya disebut al-idah ba'dal ibham. Oh itu yang di Bogor. Saya kira yang di sana di Bandung. Paham ya? Sebelumnya samar, terus jelas. Maka kalam jadi panjang. Panjang bahasa teknisnya itnab. Wa qadayna ilaihi dzalikal amra. Perkaranya, urusannya kami tetapkan buatnya. Buat Nabi Nuh. Itu masih sama. Terus dijelasin. An-nada birohaula maktu musbihin. Bahwa yang mengatur mereka itu, mengatur mereka terus tetap ingkar kepada Nabi Nuh. Kenapa? Maktu diberesin besok pagi. Iya. Nomor 2. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Takutlah. Fi'il fa'il tuh. Alladzi maf'ul. Kepada yang amaddakum memberikan kalian. Apaan yang diberikan? Memberikan kalian apa yang sudah kalian tahu. Paham itu? Ini dulu pahami, baru memahami amadakum bi an'ami wa banin. Ya. Wattaqul ladzi amadakum bima ta'lamun, itu mubham atau ibham. Samar. Takutlah kepada Allah yang memberikan kalian apa yang kalian ketahui. Bingung. Bapak Ibu sekalian, kecenderungan bangsa Arab terhadap keinginan dunia itu 2. Pengen punya anak.
anaknya laki-laki. Karena bisa diajak perang. Itu udah diketahui oleh umum. Maksudnya bima ta'lamun. Yang kedua, pengennya ternak. Itu kecenderungan dunia. Siapa yang ngasih dua itu? Allah. Takutlah kepada Allah yang memberikan kalian apa yang kalian sudah ketahui. Ya, paham? Kalau keinginan sekarang apa coba? Ada orang, Masya Allah, harta udah melimpah, pangkat juga sudah tinggi, jabatan. Ada lagi yang paling diketahui, sehingga para penceramah banyak orang menyebut dunia tiga. Pertama tahta, kedua harta, ketiga wanita. Udah diketahui apa belum itu? Udah. Jika didapat semuanya dari Allah. Tetapi ta'lamun di sini statusnya ibham, samar. Terus dijelasin. Amaddakum bi an'ami wa banin. Tuh dia penjelasan dari ma ta'lamun. Jadi panjang. Karena panjang disebut itnab. Tapi jenis itnabnya al-idoh ba'dal ibham. Nomor 3 malah lebih jelas. Lebih jelas, bingung ya maksudnya. Fawaswasa ilaihi syaitan. Setan ngebisikin si Adam. Itu kan masih sama. Dia bilang apa si setan? Ngebisikinnya. Terus dijelasin. Idoh namanya nih. Kola. Dam. Mau nggak? Saya kasih tahu tuh pohon huldi. Kalau kamu makan buahnya, justru kamu kekal di surga. Dan kamu akan mendapatkan kerajaan yang tak pernah habis, tak pernah binasa. Gitu bisikan. Ada bisikan-bisikan dunia kayak begitu, itu yang bahasa Al-Quran zuyyina. Zayyana lahumus syaitan, menghiasi pikiran. Terhias si Adam, udah diajak Hawa. Hawa, ayo kita nyobain pohon itu. Cobain. Nah, Nabi Adam baru sampai leher udah sadar. Tadi dilarang. Kalau perempuan malamaan sadarnya. Tuh buah sampai di dada baru sadar. Tuh. Kemudian menyesal. Karena menyesal dia tobat. Karena mau tobat diajarin fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Tobat. Jadi ada tobat karena ada dosa. Kalau nggak ada dosa, tobat apa enggak? Tuh gitu. Tinggal pilih ya. Pak siapa ini? Pak Yahya. Kalau mau tobat ya dosa dulu. Ya. Pokoknya janji mau boduren lama banget kan dosa itu. Akhirnya nyesel. Terus taubat. Nah, ada Al-Quran bilang taubat itu melakukan kesalahan karena tidak tahu. Innamat taubah lilladzina ya'maluna sayyi'at bijahalah. Tuh bijahalah karena tidak tahu. Kalau tahu mah bukan taubat namanya. Ya, sudah jelas insya Allah. Setan membisikkan, belum jelas tuh namanya mubham, ibham. Terus idoh, ya. Ini kalau kemarin Pak siapa itu, Pak Yahya dan lain-lain cerita wasol fasol, jumlah pertama waswasa ilaihi syaitan, jumlah kedua kola, ya? Iya. Itu dipasol. Kenapa? Karena penjelasan. Nah, sinkron sini juga itu namanya bayan. Jadi hubungannya kuat. Namanya
apa itu kamalul ittisal atau ittihadun tam. Kola satu kalam, ya Adam kalam lain dipisah lagi. Sebab yang ini khobariyah, yang itu insya'iyah dengan nida. Iya tak? Terus satu kalam lagi, hal adulluka, itu menjelaskan lagi. Menjelaskan ya Adam. Apaan kata-katanya? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Selesai. Nomor 3. Nomor 4, Pak. Iya benar. Slide berikutnya. At-takrar lidah. Takrar artinya mengulang, diulang-ulang. Lidah karena ada faktor. Faktornya banyak. Namanya yang tadi kurang diterima, cuma sekali ngomong. Diulang lagi 2 kali. Tuh, maka jadi panjang. Ada surat peringatan, istilahnya peringatan 1. Peringatan 2. Peringatan 3. Panjang apa enggak? Panjang. Maka macamnya maksudnya di dalam konteks ini takror. Di Al-Quran banyak, apalagi surat Ar-Rahman itu. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus sampai 35 atau 31 kali. 31. 31 ya. Iya. 31. Itu namanya takror. Kalla saya'lamun summa kalla itu 2 takror. Jadi panjang. Lidah karena ada faktor dalam konteks kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, yaitu taukid, menegaskan. Gitu. Nah, contohnya di sini afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apa sudah aman ahlul qura, penduduk kampung? Kalau kita sekarang ya kita ini udah pada aman belum? Aman dari apa? Ayat tiahum ba'suna, azab kami datang bayatan. Dari bait. Malam hari. Iya benar. Wahum naimun, lagi tidur. Tuh. Ini kan luar biasa kewaspadaan. Allah menyuruh kita waspada. Malam, siang, subuh, dan kapan saja. Allah menyuruh kita untuk waspada dari azab Allah yang kita tidak bisa ketahui kapan datangnya, pakai istifham. Coba. Menunjukkan bahwa kita ini enggak ada yang waspada. Kayak afa'amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Diulang lagi. Awa amina ahlul qura, tuh diulang. Ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apa udah pada merasa aman kita sebagai bangsa ini dari azab Allah yang datang pada waktu duha. Duha. Wa hum yal'abun. Main mulu waktu duha. Itu kurang lebih. Iya. Afa aminu makrallah. Apakah mereka sudah pada aman dari makar Allah? Makar. Udah jadi bahasa Indonesia ya. Bikin makar. Ya itu kami dianggap bikin makar. Padahal yang merubah Pancasila enggak dianggap makar. Fala ya'manu makrallah. Tak ada seorang pun yang bisa aman dari rencana Allah illal qaumul khasirun, kecuali mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Iya. Paham maksudnya? Yang merasa aman kayak model kita umpamanya dalam konteks introspeksi, masuk kategori aman, orang abai kok, lalai. Kalau begitu
kita masuk orang-orang yang rugi. Kan nyuruh kita waspada, kita nggak pernah waspada. Udah tsunami, pemerintah udah mengingatkan waspada, waspada. Takut malam-malam terjadi tsunami, maka nggak bisa tidur. Takut besok pagi kali, maka nggak bisa main. Gitu kurang lebih. Iya, nomor 2, inna ma'al usri yusro. Diulang. Inna ma'al usri yusro. Yang menarik kalau dalam tafsir, al-usri itu ma'rifah. Jadi kesulitan kayak apapun banyaknya, itu dikit. Itu ma'rifah menatu. Tapi kemudahan, itu nakiro, yusro. 2 kali lagi dibilang, yusro. Menunjukkan, jalan keluarnya banyak dari kesulitan itu. Dulu lagi orientasi LBIQ, ada yang nanya ini ke saya. Ya. Oh, apa terputus, Pak? Halo? Ya. Pak Jamal? Dengar. Ada yang terputus? Tidak. Enggak, itu Pak Edi. Baterai saya mulai baterainya mulai low, Pak. Oh, jadi iya. Iya. Enggak apa-apa, Edi. Kalau terputus. Oh, iya. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama, iya. Ini lagi orientasi LBIQ, kemudian saya memberikan orientasi. Ada pintu pertanyaan, buka. Ini dia nanya ini, inna ma'al usri yusro. Itu kenapa pakai 2 kali? Apalagi sama diulang. Terus satu nakiro. Itu saya jelaskan. Kesulitan kayak apapun banyaknya dikit, maka diwakili oleh ma'rifah. Sementara kemudahan nakiro menunjukkan banyak jalan keluarnya, banyak. Udah, saya kasih contoh. Saya tanya sekarang semuanya. Belajar bahasa Arab susah apa gampang? Susah. Tapi Allah berikan kemudahan luar biasa banyak sekali. Apa itu kemudahannya tuh? Ada LBIQ. Susah jadi bisa belajar. Ya betul tidak? Betul. Terus gratis lagi. Tuh mudah lagi. Iya dah. Terus udah selesai aja masih bisa muter lagi, ngulang lagi. Mudah apa enggak? Tuh. Akhirnya pada ngakak. Udah selesai, balik lagi dasar 1. Balik. Lah itu inna ma'al usri yusro. Oh iya. Pak Ustaznya sampai bosan. Apalagi yang udah mau mati besok masih daftar. Tuh, bisa lagi. Emang ada umur 80-an. Udah, Masya Allah. Iya. Itu lagi. Emang itu LBIQ surga. Alhamdulillah. Masya Allah, Ustaz. Iya. Nomor terakhir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Ini juga at-takasur. Ta'lamun, kemudian kamu akan, sawfa pakai lama itu. Akan tahu. Tahu apa? Ta'lamun kan itu muta'addi. Dia wajib ada maf'ul, tapi nggak disebut. Nah, itu menunjukkan apa saja yang kita perkirakan maf'ulnya itu kena. Itu dapat. Umpamanya saya memperkirakan, ini konteksnya kan at-takasur, berbangga-bangga. Kalian nanti pasti akan tahu akibatnya. Tuh. Nggak disebut. Yang satu bilang kalian pasti akan tahu azabnya. Dan lain-lainnya. Dan seterusnya ya. Pokoknya tahu. Gitu. Iya, diperkuat summa kalla sawfa ta'lamun. Selesai. Berikutnya Pak, masih banyak yang susah-susah ini. Nah, ini udah mulai susah. Bentuk itnab yang kelima namanya i'tirad. I'tirad itu dari kata arodo.
Arodo artinya datang. Datangnya sekonyong-konyong. Datangnya tiba-tiba. Dalam konteks filsafat, ada jauhar, ada ard. Ya dah? Kalau jauhar itu substansinya. Kalau ard itu sifat. Kenapa sifat disebut ard? Karena dia datang baru. Si A itu substansi. Pandai. Pandai mah datang baru, nggak sejak lahir. Nah, itu. Tembok itu substansi. Jauhar atau zat. Ya. Terus putih. Putihnya mau baru. Ard. Itu pengertian filosofis. Ya. Datang tiba-tiba. Sehingga itu muncul dalam debat teologis. Allah itu zat. Tapi sifat-sifatnya 99 berarti ard, datang baru. Yang kemudian dibantah, muncul aliran-aliran teologi. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menyebutnya sebagai sifat. Ditohok oleh Mu'tazilah. Sifatnya kekal enggak? Kekal. Loh, kalau gitu banyak yang kekal. Kalau sifatnya 99 nempel di zat Allah, semuanya sifatnya kekal, wah berarti banyak yang kekal. Sehingga bahasa mereka dalam kitab itu ta'addudul qudama, ini nggak bisa diterima ini. Musyrik. Tapi kalau kata Sunni, kalau Allah punya sifat 99 dan kekal, bukan berarti Allahnya 99. Allahnya mah tetap satu. Ya, sama-sama pinter lah. Sebab kelas LBK-nya itu sekelas semua itu. Jadinya sama-sama dasar satu apa. Iya. Lah, kalau begitu Allah alim. Alim sifat apa bukan? Kata Sunni kepada sifat. Kalau kata Sunni. Kalau kata Mu'tazilah, Allah berilmu, iya berilmu. Allah tahu, iya tahu. Tetapi Allah taunya itu bukan dengan sifat. Taunya dengan zat. Maka kalau baca itu dalam bukunya Imam Syahrastani, Allahu alim. Gitu kan? Ilmuhu zatuhu. Dia mengetahuinya bukan dengan sifat, tapi dengan zat. Tuh kayak begitu. Allahu Rahim. Diakui Rahman Rahim. Rahmatuhu zatuhu. Ya, makanya ajaran Mu'tazilah itu ada 5, yang satu adalah tauhid. Dia pertahankan keesaan Allah. Bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Maka dia nggak sependapat, Allah bisa dilihat. Kalau Allah bisa dilihat, namanya serupa sama yang lain. Nah, ini i'tirad. Dalam konteks bahasa, ada jumlah namanya jumlah muqtaridah. Jumlah yang datang tiba-tiba. Datang tiba-tiba jangan digambarkan kayak model kita, nggak diundang terus datang. Oh tiba-tiba, bukan begitu. Ada kemiripan. Apa maksudnya datang tiba-tiba? Disebut dengan jumlah muqtaridah. Andai kata itu jumlah dibuang, nggak apa-apa, nggak merubah makna. Andai kata juga disebut, nggak apa-apa. Cuma kalau disebut, kalam jadi panjang. Tuh babnya itnam. Maka disebut panjang karena i'tirad, ada jumlah muqtaridah. Saya beri ilustrasi begini. Qalan Nabi. Pak Jamal bisa ditulis sebentar, ini penting. Ustaz, saya tulis dulu. Iya, nggak apa-apa ya. Saya tunggu sampai zuhur. Baik.
Sambil nunggu Pak Jamal, jadi i'tirad itu yang datang tiba-tiba, yang datang belakangan gitu Pak Yai. Iya, tiba-tiba belakangan. Benar. Sehingga menyebabkan kalam menjadi panjang. Iya. Dengan tujuan untuk lebih jelas. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk lebih jelas? Tujuannya cuma dua. Pertama doa, yang kedua zam, mencela. Oh, tujuannya cuma dua. Iya. Dan memang isi jumlah mu'taridah itu dua. Gara-gara itu ada zam itu kalau di nahwu. Kalau di balaghah itu bisa jadi memperkuat, bisa jadi menghindari salah paham. Iya, harus ditambahin. Ya Ustaz. Ya, qala an-nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu kurang alif. Ya, itu sholat. Iya. Iya, betul. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi. Titik 2. Salam, lam pakai alif, wassalam. Enggak, udah betul. Wassalam. Oke, innamal a'malu binniyat. A'malu binniyat. Binniyat. Oh, jamak Ustaz. Iya benar. Dah segini. Qalan Nabi bersabda. Iya dah. Tuh, ini namanya jumlah muqtaridah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini, semoga Allah memberi selawat dan salam kepadanya. Itu dipakai emang nggak dipakai sama saja, tapi kemudian dipakai maka kalam jadi tawil panjang. Ini yang disebut i'tirad. Nggak usah ditulis nanti. Umpamanya qala ta'ala. Qala Allahu ta'ala. Itu ta'ala jumlah itu. Muqtaridah, maka jadi panjang. Qala Allahu saja sudah cukup. Umpamanya iya. Qala Allahu azza wa jalla. Itu juga sama. Iya. Itu jumlah muqtaridah namanya. Iya. Oke. Ya ini semuanya bentuknya pujian. Ya. Tapi ada yang celaan. Fawas iya jumlah muqtaridah. Ain mu. Iya, muqtaridah. Tuh jumlah muqtaridah. Lalu tadi istilahnya i'tirad. Umpamanya yang bentuknya celaan. Fawaswasa ilaihi syaitan. Udah cukup, ditambahin. La'anahullah. Atau rojamahullah. Tuh gitu. Qala Ali karramallahu wajhah. Itu namanya jumlah muqtaridah. Nah, gara-gara ada jumlah muqtaridah, maka kalam jadi panjang. Sehingga bentuk itnab yang kelima disebut i'tirad. Itu bayangannya. Iya, ada tanya sampai sini, paham kan ya? Tapi di i'rab lah mahala ya Pak. Pak Yai, la mahala fi i'rab. Iya benar. Nggak punya kedudukan i'rab. Baik. Iya. Nah, kembali ke laptop Pak Jamal.
Tuh, i'tirad. Ini contoh syair sedikit. Nanti di ayat Al-Quran ada itu. Qala Nabighah al-Ja'di. Ada seorang penyair jahili namanya Nabighah. Ini jago banget syairnya dia. Sampai-sampai dulu zaman itu ya digantung di Ka'bah. Karena dia disebut Al-Mu'allaqah. Oke. Jadi artinya keriting. Dia rambutnya keriting. Yahju yaitu mengejek, al-haja mengejek. Bunyi syairnya, lau annal bakhilina wa anta minhum ra'auka ta'allamu min kal matola. Seandainya orang-orang bakhil itu dan engkau di antara mereka, nah itu jumlah mu'taridah. Melihat engkau, ro'auka, mereka belajar mengulur-ulur waktu atau janji kepada engkau. Ngejek gitu. Ada orang di tengah masyarakat dikenal emang kalau dijanji ditagih utang sok tarsok. Ada nggak itu? Banyak. Udah terkenal deh tuh. Ini si Nabi Ghor ada kesel. Tapi nggak marah. Keselnya pakai syair. Kalau saja orang-orang pelit yang lain pada tahu ya bahwa engkau itu bisa ngulur janji, pasti mereka itu akan belajar kepadamu bagaimana caranya ngulur janji. Terasa ngejek apa enggak? Rasa. Iya, itu dia syairnya. Nah, bukan itu yang kita pelajari, tapi wa anta minhum. Kalau dalam buku-buku nahwu, jumlah mu'taridah harus diberi tanda tuh ada strip. Itu pasti mu'taridah. Tapi kalau yang sudah tahu itu adalah jumlah mu'taridah, nggak pakai strip juga dia tahu. Apalagi di Al-Quran, nih contoh kedua. Wa yaj'aluna lillahil banat. Mereka menjadikan bagi Allah ada anak perempuan. Terus subhanah. Jumlah mu'taridah. Maha suci Allah. Itu kalau dibuang umpamanya. Wa yaj'aluna lillahil banat walahum ma yashtahun. Ya mereka kan bisa berkata semaunya, silahkan gitu. Nggak pakai subhanah. Nggak merubah makna. Paham? Tuh, subhanah itu adalah kayak model sallallahu alaihi wasallam. Azza wa jal. Itu namanya i'tirad. Iya. Halo? Ya. Kedengeran Ustaz? Mana teksnya? Oh iya. Oh, teh. Nah, ini. Contoh yang kedua, wa wasainal insana biwalidayhi. Kami pesan kepada semua orang sikap terhadap kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain. Itu dari hamalat sampai fisaluhu amain itu jumlah mu'taridah. Pesannya mah sebenarnya aniskurli wali walidaika. Kenapa? Ilayyal masir. Kami pesankan kepada semua orang sikap terhadap kedua orang tuanya. Yaitu bagaimana? Aniskurli. Nah itu jumlah mu'taridah tuh. Kenapa itu pertanyaan seolah-olah? Dia kan mengandung dengan susah payah. Lalu menyapih ya. Menyapih 2 tahun. Sapinya 2 tahun. Ya. Luar biasa Al-Quran cerita tentang apa ini? Bagaimana menyapih ya. Iya. Apa pesannya?
Bersyukurlah kepadaku, yakni kepada Allah. Juga kepada kedua orang tua yang kayak tadi. Emang kenapa? Dijawab, ilayyal masir. Aku akan beri balasan. Ya dah? Nanti ketika kembali, dan kembalinya kamu nggak kemana-mana, yaitu hanya kepadaku. Ya, itu i'tirad. Bahkan ada saya temukan contoh lain i'tirad. Begini dalam Al-Baqarah. Saya lupa nulis ini. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa illam taf'alu. Terus apa? Walan taf'alu. Itu dia jumlah mu'tar itu. Ya. Fa illam taf'alu, jika kalian nggak bisa lakukan, ditambahin walan taf'alu. Dan kalian pasti tidak akan bisa. Itu jumlah mu'tar itu. Maka maknanya, tujuannya amat sangat bisa diduga. Memberikan penegasan. Andai kata kalian berusaha pun, Allah udah pastikan nggak bisa. Walan tastati. Iya. Fa illam tastati'u walan tastati'u gitu ya. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijar. Berikutnya Pak Jamaah. Tazil. Tazil dari kata zail. Zail artinya buntut, ekor. Ngomong selesai, ditambahin lagi. Nah, tambahan itu namanya ekor. Ekor artinya buntut. Buntut bahasa Arabnya tazil. Bahkan kita punya budaya, ujung-ujungnya. Ada buntutnya. Gitu. Cuma harus kita sesuaikan pengertian buntut di sini. Contoh, wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khulda. Afa imitta fahumul khalidun. Terus buntutnya kullu nafsin za'iqatul maut. Paham itu? Kami tidak menjadikan seorang pun sebelum engkau kekal. Artinya nggak mati. Maka maknanya semuanya pada mati. Apa imitta? Apakah kalau engkau mati, fahumul khalidun, mereka kekal. Selesai. Dibuntutin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang, jiwa yang hidup pasti merasakan. Tuh kan jadi buntut itu. Nah, buntutnya ini majrol masal, yajri majrol masal. Semacam kata hikmah. Wa nablukum bisyarri, lanjutannya. Wal khairi, fitnatan, jadi tamyiz. Kami beri bala, ujian. Negatif atau positif, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Kalian dikembalikan hanya kepada kami. Jadi demikian tazilnya kullu nafsin za'iqatul maut. Kita terusin dulu. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Selesai. Datang yang hak. Habis yang batil. Diterusin, dibuntutin. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan pasti binasa. Pasti hancur. Coba bayangin Nabi sendiri berhadapan dengan musyrikin Mekah, kafir Quraisy yang luar biasa dahsyat, gagah. Nabi Musa juga sendiri. Ya,
Tuh, berhadapan sama Fir'aun yang luar biasa. Nah, insya Allah di Indonesia juga begitu. Iya, mudah-mudahan Allah Allah tolong bantu. Nomor 3, zalika jazainahum bima kafaru. Itu balasan kami atau kami balas mereka sesuai dengan kekufuran. Selesai. Wahal nujazi illal kafura. Kami tidak membalas kecuali orang-orang kafir saja. Ya. Ada hal, ada illah. Jadi halnya bimana nafi. Kami tidak membalas kecuali orang-orang kafir saja. Contoh begini di tengah masyarakat. Ada orang yang si A kerjaannya nggak bagus lah di tengah masyarakatnya. Mencuri, membohong, menipu, berzina. Saat yang sama nggak ada yang berani menegur, dia jagoan. Udah, akhirnya terus dikeroyok sama orang. Bukan orang dari kampung kita, orang lain, dia punya urusan. Akhirnya babak belur. Terus udah berkomentar. Tuh. Komentar macam-macam. Pertama, rasain. Dibuntutin. Nah, Allah adil. Dibuntut, itu namanya tazil. Maka kalam jadi panjang. Kalam jadi panjang. Terus ada lagi satu yang komentar. Tadi apa sih komentar? Rasain. Itu kan komentar kalam itu. Terus ditambahin. Allah adil. Yang satu komentar. Alhamdulillah, terima kasih. Syukur ya Allah. Itu kan komentar kalam itu. Dikasih buntut lagi. Kejahatan memang pasti dihancurkan oleh Allah. Tuh, kayak begitu tajil. Maka kalam jadi panjang. Iya, slide berikutnya Pak. Nah, ini kayaknya terakhir. Ihtiros. Ihtiros dari harosa. Harosa artinya menjaga. Hari Sumarma itu penjaga gawang. Tuh, jagain. Kalau menjaga gawang, jagain jangan sampai tuh bola masuk. Kalau dalam bahasa jagain, jangan sampai salah paham. Jagainnya pakai apa? Pakai kata-kata. Jangan sampai salah paham. Gara-gara dijagain itu, dan itu penting, karena menghindari salah paham, maka kalam jadi panjang. Kata Allah, usluk yadaka fi jaybika. Masukin tanganmu ke kantongmu. Kantong nggak apa-apa dah. Sebenarnya mah leher sih. Ya. Takhruj bayda. Maka nanti kau keluarin itu tangan jadi nyala. Terang bayda, terang kayak neon. Nah, dalam situasi kondisi kayak begitu, orang menganggap itu cacat. Contoh sederhana barangkali baros ya. Baros itu apa? Pigmen ya. Nah, kalau putih kan jadi terang tuh. Itu kan cacat. Jangan sampai ada pengikut Fir'aun yang bilang itu cacat, maka ditambahin min ghairi su, bukan karena sakit. Tuh, ini menjaga salah paham. Maka kalam jadi panjang. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su. Min ghairi su namanya ihtiras. Wadmum ilaika janahaka minar rahbi fadzanika burhanan min rabbik ila fir'aun wa malaihi innahum kanu qauman fasiqin. Jadi kaji kita tadi min ghairi su. Itu namanya ihtiras. Nomor 2, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi. Orang-orang yang dekat dengan Allah, puasa diterima, takwa tinggi, memberi makan tandanya. Ala hubbihi, kepada orang yang dia cintai. Tuh, kalau sampai di situ,
Ada buruk sangka. Oh, yang dia cintai aja, yang dia kasih makan. Terus ditambahin miskinan. Bukan. Maksudnya hubihi miskinan. Terus jadi panjang. Yatiman. Wa asiro. Tawanan. Itu namanya ikhtiras. Menjaga. Dari kata hubihi yang dianggap negatif. Yang ketiga, waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Nah, itu dia wa huwa mu'min i'tirad. Siapa yang menginginkan pahala akhirat wa sa'alaha dan dia berusaha untuk keinginannya itu dengan baik. Faulaika kana sa'yuhu masykura. Maka mereka itu akan diterima usahanya. Nah, kalau begitu salah paham. Ya dah? Akhirnya ditambahin wa huwa mu'min. Tuh. Yang beriman. Itu namanya ihtiras. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Pak Jamal. Kalau ada pertanyaan, insya Allah Pak Jamal yang jawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya pada pagi hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya seputar tentang tema kita, terkait tentang irnab, dipersilakan dengan cara barangkali angkat tangan atau memunculkan ikon raise hand. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan Bapak dan Ibu. Silakan.